Tapi setiap manusia Indonesia nggak perlu tunggu masa kampanye untuk mengatakan saya ingin jadi presiden. Kan Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwa setiap orang, keinginan setiap orang untuk memimpin negeri ini harus dihormati. Nah, kalau Anies misalnya dilarang di mana-mana karena dia punya motif menjadi presiden, atau sebut aja batinnya ingin jadi presiden, mensreanya ingin jadi presiden, itu bukan kejahatan. Karena menjadi presiden artinya menunjukkan diri untuk diuji tuh. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mesti perkawinan Kaisang di Solo juga dibatalkan, karena itu akan jadi ajang orang untuk mendekati Presiden Jokowi supaya minta restu tuh. Kan kita tahu semua peristiwa publik itu ada dimensi politik. Banyak Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif lah. Geger kalau safari politik Anies Baswedan dilarang. Rocky Gerung sebut resepsi pernikahan anaknya Jokowi juga harusnya dibatalkan. Ternyata Anies Baswedan terus melakukan kunjungannya ke beberapa daerah setelah menyatakan siap maju di Pilpres 2024. Tak selalu mulus. Anies juga mendapat hambatan, mulai dari pencabutan izin ruang publik secara mendadak, teror telur busuk, hingga desakan dihukum karena dituding melanggar aturan kampanye. Menurut Rocky, kehadiran semacam yang Anies lakukan tidaklah terlarang, mengingat dia bukan lagi pejabat publik, melainkan sipil biasa. Menurutnya, keinginan Anies untuk mempublikasikan dirinya ingin jadi presiden tak boleh dilarang. Belum lagi, lanjut Rocky, Anies pun belum tentu bisa maju karena belum adanya koalisi. Setiap manusia Indonesia nggak perlu masa kampanye untuk bilang, saya ingin jadi presiden. Kan UUD kita menjamin keinginan setiap orang memimpin negeri ini harus dihormati, ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, yang juga bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dikutip hari Kamis 8 Desember 2022. Anies itu datang ke daerah memang untuk menguji elektabilitas, inginkan Anies ikut di dalam perdebatan politik. Kenapa? Karena itu memang hak dia. Dipilih kalau tidak dipilih itu urusan nanti, itu dicalonkan apa tidak dicalonkan urusan nanti. Tapi setiap manusia Indonesia nggak perlu tunggu masa kampanye untuk mengatakan saya ingin jadi presiden. Kan Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwa setiap orang, keinginan setiap orang untuk memimpin negeri ini harus dihormati. Bahkan Rocky menyebut jika kunjungan Anies Baswedan ke sejumlah wilayah dinilai terlarang karena ada muatan politis, maka pernikahan atau resepsi pernikahan Kaisang Pangarep bin Jokowi harus dibatalkan. Hal ini karena menurut Rocky saat resepsi nanti akan berbondong-bondong aktor politik akan mencari momen untuk mendapat kesan didukung oleh Jokowi. Nah, kalau Anies misalnya dilarang di mana-mana karena dia punya motif menjadi presiden, atau sebut aja batinnya ingin jadi presiden, mensreanya ingin jadi presiden, itu bukan kejahatan. Karena menjadi presiden artinya menunjukkan diri untuk diuji tuh. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mesti perkawinan Kaisang di Solo juga dibatalkan, karena itu akan jadi ajang orang untuk mendekati Presiden Jokowi supaya minta restu. Lanjut Rocky, akan selalu ada dimensi politik dalam kegiatan yang dilakukan terutama oleh orang-orang potensial seperti Anies. Jika Anies lagi-lagi tidak boleh berkeliling untuk mewujudkan mimpinya jadi presiden, maka Rocky menganggap Ganjar Pranowo dan kandidat lain harus juga dilarang karena ketika melakukan kunjungan. Kan kita tahu semua peristiwa publik itu ada dimensi politik. Banyak Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif lah. Sebelumnya,
15 orang yang mengaku sebagai mahasiswa di Makassar melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Anies karena dianggap melakukan kampanye lebih awal. Sampai hari ini, kita ketahui bahwa masih jauh daripada pemilihan presiden itu. Tetapi sampai hari ini, Anies Baswedan sudah datang di berbagai kota dengan berbagai kepentingan, yaitu kampanye. Ungkapnya dikutip dari fajar.co.id hari Kamis 8 Desember 2022. Tapi poin kita selalu jangan sesuatu yang formal itu dipakai oleh kekuasaan untuk menghalangi orang lain berkompetisi kan. Ya saya menduga bahwa ada aparat intelijen bermain di situ, lalu mahasiswa dikomporin, itu larang dong. Lalu mahasiswa nggak boleh larang Anies, kan Anies datang dengan wacana intelektual. Jadi kalau disebut Anies berpolitik, ya memang dia berpolitik dari awal. Apakah BEM nggak berpolitik? Berpolitik, semua orang berpolitik. Jadi jangan dicampur-campur keinginan untuk menjegal. Mestinya justru kita dorong, semua orang silahkan maju. Jadi biarkan politik itu diasuh dengan argumentasi, bukan dengan sentimen.